Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast TNT Think and Talk. Kenalin, aku Rizka Meswari, siswi SMA Negeri 1 Malang, kelas 11-12 sebagai host pada podcast hari ini. Sebenarnya guys, aku tuh hari itu capek banget. Cuma karena topik pembahasan pada hari ini tuh cukup menarik dan cukup seru, jadi rasa capek itu tuh hilang. Insya Allah ya, insya Allah. Nah di sini aku nggak sendirian, di sini aku udah sama teman aku yang satu kelas, satu sekolah juga tentunya ya. Sini silakan perkenalkan diri kalian masing-masing mungkin. Perkenalkan, nama saya Ferdian Sanisaran dari kelas 11-12 juga, sama sekelas sama seperti Askia. Perkenalkan, saya Nabila Maida Khaifah. Dan saya juga sama seperti Askia dari kelas 11-12. Kalau boleh tahu asalnya dari mana kalian? Ya kalau aku sendiri asalnya dari Mulyajo, Malang. Kalau aku dari Tangga. Jadi topik pembahasan hari ini tuh pilah sampah dan tata kelola Malang bersih. Tapi sebelum itu kita nggak akan masuk ke poinnya dulu, kita mau basa-basi dulu. Jadi kan kemarin kan habis melaksanain KSG nih. Gimana perasaan kalian setelah melaksanain KSG? Siapa dulu? Apa tuh kalian tadi? Kalau aku sih di ASD semester ini tuh merasa kayak lebih puas sama hasilnya daripada ASD waktu semester 1 dan 2. Kalian? Kalau saya sendiri sih ya lumayan puas ya, walaupun ya soal Hasilnya bukan ya juga hasil sama aplikasi yang digunakan gitu loh. Biasanya kan ya biasanya apa ya kayak ada gangguan gitulah dari sistem. itu punya kamu enak kan? Iya, Tapi nggak apa-apa. iya bisa dikendalikan sama pihak sekolahnya. Ini pasti ada yang beda lah ya dari tahun sebelumnya sama tahun sekarang, terutama di anak-anaknya. Iya, Andy ini kan udah apa namanya naik ke kelas 11 itu kan udah penjurusan gitu kan, kan bisa sama teman-teman gitu. Tapi masih sering komunikasi kan sama keluarga. Sorry, Kalau saya sih jarang ada Saya sama Bima. ya sama kelas soalnya. Kira-kira setelah AAS ini kalian mau ngapain? Pertama liburan lah ya. Kalian mau ngapain? ini kan habis ASD kan ada delivery. Ya, kita harus menyelesaikan delivery terlebih dahulu, baru libur. Rencananya sih kalau aku pengen keluar kota liburan, Mana kira-kira? ke Kendal sama ke Tegal. Jangan lupa olahraga ya. Insya Allah. Kalau kan Kalau saya setelah misalkan kelima ya itu kan nanti ada jeda libur selama 2 minggu ya, nanti palingnya saya di rumah aja paling. Kalau Tapi kita lakuin hal-hal yang produktif lah ya. ya aktivitas gitu kan ya semacam biasa. Bantu ibu, Iya. main sama kucing, lumayan sih. Tadi kan Nabil bilang, katanya kalau periksa SD mau jalan-jalan ke Kendal atau Tegal, itu kira-kira bisa kamu terus. artinya aku tuh rencananya tuh pengen jalan-jalan bareng keluarga gitu. Ya kemungkinan nanti nonton sih, nonton. Iya, Suka baca-baca buku kan, ya suka banget. terus biasanya kalau ke Tegal itu lewat tol atau lewat Pantura? Kadang lewat Tambora, kadang juga lewat tol. Paling sering Sering tuh aku dua-duanya imbang deh. iya. Kan biasanya di tol kan ada rest area. Gimana sih menurut kamu kebersihan rest area antara satu dengan yang lain? Kan banyak banget tuh rest area di jalan. Menurut aku, tiap rest area itu tuh kebersihannya itu tuh beda-beda gitu tingkatnya. Ada yang benar-benar bersih, ada yang lumayan bersih, dan ada yang kayak kotor, kumuh gitu. Kayak itu tergantung ini juga sih petugas kebersihannya gitu. Aku tuh paling suka mampir ke rest area yang sebelumnya aku udah ke situ dan kamu lihat
rest area tuh bersih sama fasilitasnya tuh memadai gitu ya. Langganan gitu ya. Iya, Kalau liburan kan pastinya banyak orang yang beraktivitas di luar rumah. iya, Pastinya juga banyak sampah kan sih. iya. Itu juga menurut aku ya di tempat-tempat wisata, bukan tempat wisata deh, tempat umum tuh kadang tuh apa ya, tempat sampah itu tuh sedikit gitu loh. Sayang-sayangkan. Iya, harusnya menurut aku harusnya tuh sampah-sampah itu tuh terbanyak lagi gitu. Sama kadang kan kayak tempat sampah tuh apa ya, kayak tempatnya tuh aku letaknya itu nggak strategis gitu kan, kayak kadang ada yang agak tersembunyi gitu, nggak kelihatan jauh-jauh. Iya, nah menurut aku itu tuh yang jadi penyebab orang-orang tuh suka buang sampah sembarangan gitu, karena kayak udah lah, daripada repot cari tempat sampah gitu, mending buang di sini aja, toh nanti dibersihin sama petugas kebersihannya. Dan memang nggak gitu harusnya. Tapi kalau emang orang yang benar-benar cinta lingkungan bersih itu, mereka rela nyari tong sampah walaupun jauh atau tersembunyi, atau mereka bahkan keep di sakunya. Iya, benar banget. Aku mau diajarin sama ibunya aku, kalau misalnya lagi makan sesuatu gitu, dan mau buang bungkusnya nih, tapi nggak ada tempat sampah, itu aku nggak boleh buang sembarangan. Aku harus pegang bungkusnya sampai nemu tempat sampah. Tapi kadang sampai kecuci nggak sih? Kecuci. Iya, itu biasanya bungkus permen gitu. Nah, tadi kan dia bilang kalau misalnya liburan katanya mau di rumah aja, kalau di rumah aja tapi tetap produktif. Gimana sih lingkungan sekitar Berlin bersihannya? Usianya aja cukup bersih lah ya, walaupun agak sempat kejadian di TPS Bulharjo kan, sempat kejadian tuh sampah menumpuk tuh yang apa ya, berceceran di jalan juga. Ada dua kejadian tuh, kayaknya karena ada penutupan sampah disalahkan gitu loh. Terus kan karena apa, TPA-nya di situ kan udah banyak sampahnya, itu kan akibatnya di sini kan jajaran nggak ada yang ngambil atau yang ngangkut gitu ke itu TPA-nya disalahkan. Terus juga ada di sekitar sini juga kan, arah yang ke Satubay juga kan ada yang ada sampah berceceran gitu lah. Awalnya itu nggak ada sampah gitu loh, awalnya itu tanah biasa tuh. Semenjak itu ada mungkin ada yang buang sampah gitu di situ, kemungkinan ya Yang lain ikut-ikutan. ya yang lain ikut-ikutan, otomatis kan jadi banyak ikutan, padahal udah ada banyak gitu kan, dilarang buang sampai situ gitu. Tapi nggak ada yang apa yang peduli gitu. Aku juga sempat lihat yang di Laurjo tuh benar-benar sampah tuh di pinggir jalan tuh banyak banget. Bukan kan kasihan ya sama yang hamil, anak kecil gitu. Itu kan berimbas juga kan itu Iya. baunya kan nyengat gitu kan, kayak nggak gimana lah gitulah. Kalau di lingkungannya Nabila gimana? Kalau di lingkungan sekitar aku ya, di rumah itu tuh lumayan bersih lah. Banyaknya tuh sampah daun-daunan, soalnya di tempatku itu tuh pohon itu masih banyak banget, jadi harus rajin-rajin nyapu. Terus untuk kayak orang-orang sampah rumah tangganya itu tuh dibuangnya tuh, jadi biasanya setiap rumah mereka tuh bikin apa ya, kayak semacam lubang, tapi nggak dalam-dalam banget gitu. Nah itu tuh nanti buat buang sampah ke situ, terus nanti dibakar. Ya sebenarnya oke lah gitu kan, karena nanti sampahnya bakalan hancur karena dibakar, walaupun nggak benar-benar hancur gitu ya. Tapi untuk plastik itu kan ya masih susah lah ya untuk bisa benar-benar hancur. Udah gitu itu dibakar kan pasti bikin ini kan polusi. Kadang sampahnya ini angkut nggak tiap minggu gitu. Kayaknya dari di lingkungan sekitar rumah aku tuh nggak ada kayak gitu. Oh kayak gitu. Iya, jadi semuanya tuh benar-benar ini. Biasanya kan itu kan dari desa ya. Ya kelurahan biasanya itu. Tapi alhamdulillah kalau misalnya orang-orang itu masih pada gitu loh, ya walaupun kayak jangkitin sampahnya tahu biasanya. Ini aku seringnya ngelihat sampah berceceran itu di jalan
eh, menuju ke sekolah gitu. Jadi kan aku melewati jalan yang dimana jalannya tuh di tengah sawah gitu. Nah, biasanya tuh di pinggir jalan itu tuh banyak sampah gitu, kayak sampah yang sengaja dibuang di situ, soalnya ada ditaruh di dalam plastik terus ditali terus sengaja dibuang di situ. Padahal itu tuh bukan TPA gitu, dan itu tuh juga nggak ada yang ngangkutin gitu. Aku juga bingung, kayak ini kok bisa buangnya tuh pada ke situ gitu loh. Kan jadi apa ya, kayak merusak pemandangan gitu. Udah gitu juga baunya nyengat, ditambah ini kan musim hujan kan, setiap berangkat sekolah tuh suka malah lembab gitu kan. iya. Gitu kan. Dan lagi-lagi padahal di situ tuh udah dipasang peringatan kayak spanduk gitu, dilarang membuang sampah di sini gitu, dilarang. Terus tuh kayaknya tanda serunya aja ada 3 deh. Tapi masih tetap aja gitu, nggak tahu lah, memang susah ya. Iya, kadang aku pernah nemu loh itu di daerah selatan, kayaknya Batak Bolang gitu, kayak sampai di istilahnya sumpahin itu yang buang sampah di situ tuh orang bodoh. Oh iya aja. Ya, setelahnya kurang. Iya. Ini di tempatnya aku kan ada sungai ya, jadi rumahnya aku tuh dekat sungai. Nah itu menurut aku untuk kebersihannya agak kurang sih, soalnya tuh masih banyak yang suka buang sampah sembarangan ke sungai gitu. Kalau organik sih ya menurut aku sih nggak apa-apa lah ya, soalnya kan nanti juga bakalan terurai. Tapi ini tuh plastik, ban bekas, bahkan beling kok. Itu kan kadang suka ada anak yang berenang di sungai kan, jadi kan kayak bahaya gitu. Itu juga bisa mengganggu ekosistem yang ada di sungai itu kan. Iya benar. Masih biasanya yuyu, mana tau yuyu nggak? Iya, iya. Iya kayak kepiting Kepiting besar. kecil. Atau kayak apa ya? Iya. Yang ikan gitu. Kalau dan rumahnya dekat sungai juga kan? Iya. Gimana sungainya? Kalau di sungai di sekitar rumah saya itu kan sungainya ya sama kayak tadi, sama juga bilang kayak kotor gitu kan, kayak sudah tercemar gitulah. Kalau dulu kan mendingan gitu, nggak ada yang buang sampah yang berlebihan gitu, tapi sekarang malah banyak buang sampah di sini. Bahkan ada limbah yang membuang ke kali gitu, sungai gitu kan, Oh, limbah kayak kotoran ayam gitu, pengolahan ayam di gitu. sini ada Iya, jadinya kan otomatis kan bau gitu ya? iya bau. Biasanya kan limbah di sini, di lingkungan sini kan kayak bau gitu lah. Terus ya Macam pemukiman gitu kan. kan otomatis kan warganya juga yang terganggu gitu loh. Kalau warga yang buang ya otomatis kan masyarakat juga terganggu kan, warganya juga terganggu otomatis. Tapi udah ada yang sempat bilang miliknya nabur gitu. Kalau itu sih belum, kurang tahu kan, padahal juga di sini kan juga ada Sampai sekarang masih dari ya kemungkinan masih lokasi gitu kan. Terus kan juga ada larangan juga kan, seperti yang itu dilarang membuang sampah di sini ya. Sadar ya, sadarnya kurang gitulah. buang sampah di tempat itu sederhana itu loh. Iya, kayak udah tinggal buang aja gitu kan. Oh ya jangan lupa ini dimakan. Oh iya jangan lupa, terima kasih. Aduh repot-repot deh. Aku minum aja deh. Iya nggak ada sih, kalau pasti kalian haus ya. Tahu nikmati. Ini juga kan gelas plastik ya. Kalau kan tadi minum kan biasanya kan dibuang aja, padahal ini bisa dimanfaatin gitu kan. Ini kan sampah anorganik gitu. Ya bisa untuk didaur ulang gitu, apa misalkan contohnya kayak buat asinan atau buat kayak pot itulah, kayak gelas bekas itu kan bisa dibuat, digunakan kembali. iya digunakan kembali. Ini kan bisa, nggak harus dibuang juga gitu. Oh iya, ini kan di Jerman bisa jadi duit kan? Oh iya, bener banget. Aku tuh pernah lihat video gitu di YouTube. Nah itu tuh dari channel kayak sebuah warga yang tinggal di Jerman. Nah di situ tuh kan aku sering nyeritain gimana kehidupan mereka di Jerman di video-video yang mereka upload di YouTube itu. Nah jadi aku tuh pernah lihat video mereka yang dimana mereka tuh bilang kalau setiap
belanja mingguan atau belanja bulanan itu mereka udah di rumah sebelum ke supermarketnya itu mereka tuh bawa botol-botol bekas, entah itu botol beling, botol plastik itu tuh untuk ditukerin kayak sebuah mesin gitu. Jadi nanti kita tuh masukin botolnya satu-satu gitu, nanti mesinnya tuh bakalan ngeluarin kayak apa nih namanya kayak stok kayak kertas gitu. Nah nanti kertasnya itu kita ambil, kita kasih ke kasir, nah itu nanti kita bisa dapat uang. Jadi kan itu kan inovasinya kan benar-benar bagus banget gitu kan. Dan untuk mesinnya itu tuh kayak ATM gitu. Sebenarnya di Indonesia juga ada sih gitu. Iya, cuman ada di kota-kota besar doang beberapa doang sih. Iya, itu walaupun di kota-kota besar tapi baru satu atau dua nggak sih? Iya, nggak terlalu banyak. Nggak usah ke cuman dulu deh, di lingkungan Malang juga ya walaupun beda jauh sama yang di Jerman itu kan udah Iya. modern teknologinya ya lumayan modern gitu. Kalau di Malang sendiri kan ya masih ada yang untuk tempat apa ya untuk memilah sampah itu kita misalkan jual ke pengepul gitu kan di misalkan contohnya itu kayak di Wanajan gitu kan ada pengepul barang bekas gitu entah itu kaleng atau botol atau apalah itu bisa dipilah dulu terus nantinya dijual ke yang ya pengepul lainnya itu kan nanti kan bisa buat keuntungan juga gitu kan. Berarti itu salah satu pengelolaan sampah yang ada di Malang. Iya. Selain itu yang kalian mau apa aja? Kalau di Pemalang apa di luar negeri? Di Pemalang. Kalau di Malang itu Oh iya. Masa sih orang sendiri nggak tahu bila berangkat malu-malu kelaluan ya? Iya. Ya kayak di rumahku itu juga suka ngumpulin kayak ini gelas-gelas plastik ini cup plastik itu biasanya kan orang suka beli kopi gitu kan. Nah itu tuh ini kan cupnya tuh dari plastik. Nah itu tuh nggak langsung aku buang gitu, itu cupnya aku cuci gitu terus kayak aku kumpulin kayak ke dalam karung gitu. Terus nanti kalau udah penuh itu bakalan dijual gitu. Jadi ada orang yang suka beli sampah-sampah bekas yang ini ya kayak sampah-sampah yang masih bisa digunain kembali digunakan kembali kalau didaur ulang gitu. mengingatkan sekolah kita SMA Negeri Malang itu kan sekolah Adianta, sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Menurut kalian gimana sih lingkungan SMA Negeri Malang sebagai sekolah Adianta? Apakah bersih atau Coba dulu nih mau jelasin. Enggak dulu dari tadi aku boleh apa Iya. ngerti salah ya? Kalau aku ya pendapat aku ya di lingkungan sekolah cuma negeri 1 Malang ya lumayan bagus lah ya lingkungannya tapi semuanya itu kan sifat-sifatnya gitu kan terkadang apa ya kesadarannya itu kurang. Contohnya nih padahal di setiap kelas gitu kan ada namanya tempat sampah itu kan udah dipisahin antara organik dengan anorganik tapi dia masih aja dicampur gitu loh membuangnya. Terus ada lagi dia membuang sampah di wastafel ya wastafel itu kan bisa ya bikin mampet gitu ya. Jadi kita tuh kalau mau cuci tangan tuh suka aduh ini wastafelnya wastafel ada Iya, bahannya gitu kayak ada sisa-sisa mata juga bingung siapa yang buang kulit mangga di situ dia kan sampai bikin keringnya gitu terus makanya itu kan aduh padahal di tempat sampah ya padahal sebelahnya itu kan tempat sampah kenapa nggak di situ malah di wastafelnya itu ya nggak semuanya itu kan hanya beberapa gitu kan. Terus tentunya lagi yang misal ada yang membuang sampah di jendela itu di sebelah jendela kan itu kan ada yang asal di buang bawah gitu kan. di asal buang di jendela itu kan padahal kenapa nggak jalan dulu ke depan kelas itu buang sampah di situ gitu loh. Sambil pulang juga bisa kan dikumpulin dulu pas pembelajaran nanti
pulang dibuang. Jangan sampai nggak dibuang sih, bisa jadi ada ya jamur atau bahkan jantung ya. Dan maaf juga nih, biasanya kan di kelas nih enggak semua kelas lah, tapi biasanya kayak ada sampah itu ditinggal aja padahal udah pulang sekolah kalau biasanya terus ya di sekolah biasanya juga ada ya enggak semuanya lah itu buang ya tapi kan buat isi kan. Oh iya, ini ya, aku suka kesel banget. Kayak, padahal aku sama teman sebangkunya aku itu kayak kita tuh setiap habis makan itu tuh bungkusnya selalu langsung kita buang ke tempat sampah. Dan kebetulan meja aku itu tuh nggak ada lacinya gitu loh. Nah, tapi tuh kadang suka ada sampahnya orang lain ya, kayak dari belakang itu tuh kayak ke depan gitu, dan akhirnya tuh ke bangkunya aku gitu. Kayak padahal aku kan masih bangkunya aku itu bersih gitu. Sampah ceceran juga ya, karena kayak tertiup angin gitu kan. Ya aku suka kesel gitu. Ya, harus ngambilin sampah yang kayak untuk tempat sampah. Tapi yang harus tetap kita ambil dong. Masa mau kita biarin begitu aja kan nggak etis. Salah satu program besar sebagai sekolah negara, ya pastinya kalian udah tahu lah ya, ada pilah sampah. Untuk sampah kami seminggu, terus pas hari Jumat kita story ya, biasanya di akhir semester dan dapat penghasilan. Itu kan lumayan kan? Iya, buat kamera-kamerain tas gitu, buat makan-makan atau beli keperluan fisik ya. Ya, lumayan lah hasilnya. Menurut kalian, pengolahan sampah organik dan non organik di semasa Karena saya harusnya kan organik itu kan kayak kalau di sekitar rumah saya nih, kalau sekitar rumah saya itu saya buat lubang gitu kan, lubang tanah gitu, terus yang organik itu masukin situ. Nah nanti tutup kan otomatis kan bisa terurai, atau bisa kan bisa jadi kan bisa buat pupuk gitu kan, komposter atau gimana. Nah organik kan bisa dimanfaatkan juga nih, kayak misalkan kita budidaya apa itu maggot gitu kan. Nah itu kan sampah organik kayak sisa makanan itu kan, kalau di maggot nanti kan bisa buat makan maggotnya. Nah maggot itu kan bisa dibudidayakan untuk kayak untuk semacam nantinya dipanen untuk protein gitu kan, atau buat apa obat itu kan bisa. Kalau organik sendiri kayak misalkan tadi yang sebelumnya kan ya dipilah gitu kan, nanti kan bisa dijual apa kayak misalkan kalau dulu waktu kecil aku sih bisa apa ya, kayak semisal buat mobil-mobilan dari botol bekas, nanti kan botol apa tutup botol itu kan bisa buat rodanya gitu, atau kaleng itu kan, telepon kaleng itu kan bisa gitu. Masa kecil itu kan masih ada masih kayak gitu. Masih tapi jarang sedikit lah. Udah pada main Oke. iya. Contohnya ya bal gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal tadi pemanfaatan sampah non-organik, aku jadi keinget sama lapis aku belakang kemarin. Kan aku ikut pramuka di sekolah. Sama ini pas terpijak kemarin itu ada apa namanya ekoenzim. Jadi kayak kita tuh bikin ya itu tadi ekoenzim itu kan manfaatnya banyak sekali kan. Jadi itu tuh pembuatnya tuh jadi pakai ini tuh air bekas, cucian bekas dicampur sama kayak kulit dia buah-buahan itu, sampah buah-buahan itu tuh jadi pertama tuh nyiapin ada galon plastik itu, nanti kulitnya
tuh dimasukin, terus habis itu apa nih namanya, oh iya sama masukin ini air gula Jawa. Ya, jadi kayak dicampur sama air yang udah dicampur sama gula Jawa gitu, terus baru air berasnya, terus nanti itu ditutup didiemin beberapa bulan gitu. Aku udah lumayan lupa soalnya yang mikir ini juga kan apa namanya ASG gitu kan habis itu ya. Nah, terus nanti itu setelah beberapa bulan udah jadi tuh itu bisa buat pupuk lah, terus apa ya bisa buat ngepel juga. Gitu. Kalau misalnya ada gula Jawanya tuh apa enggak semut makan itu, jadi benar-benar ditutup rapat gitu di dalam. Ya itu juga ini sih memanfaatkan sampah anak dari gula kan, ini kan dalam kan plastik gitu kan, jadi kan ya kepake lah buat kita pramuka gitu ya ada ya, walaupun sering banget sih ya, ya. Itu bisa kan dan itu kan di lingkungan. Iya. Oh, di sini tuh belum ada peraturan yang tegas buat ngatasin orang yang suka buang sampah sembarangan ya? Atau udah sih? Eh, menurut aku sih masih kurang tegas, tapi akhirnya waktu kemarin kemarin aku tuh ngeliat kayak spanduk itu tuh kayak dari kepolisian gitu, itu tuh dipasang ya kayak di pinggir jalan yang suka ada orang buang sampah di situ sampai berjibun itu. Tulisan spanduknya tuh jadi kalau misalnya kita mergokin orang yang suka buang sampah sembarangan di pinggir jalan itu, kayak kita punya buktinya misalnya foto gitu, terus kita lapor ke polisi, itu bisa dapat uang imbalan, itu kayak imbalan gitu ya. Bagus sih, efektif. Terus gara-gara ada spanduk itu juga aku yang tadinya ngeliat di situ tuh sering banyak sampah gitu ya kan, itu bener-bener berkurang, soalnya mereka tuh pada nggak berani lah ya buang sampah di situ. Ngomong saya kan aku pernah lihat di ya arah taksi belok gitu ya kan, ada tanah luas gitu, tanah kayaknya sih mau buat perumahan gitu, tapi kok dilihat kok kayak ada sampah gitu ya, walaupun sedikit kan tapi kan ganggu gitu kan. Terus di situ kayak warganya gitu atau masyarakat gitu kan kayak lakukan sayembara gitu, kayak misalkan ada apa misalkan terciduk yang buang situ nanti dapat uang 500.000 gitu, katanya gitu di sayembaranya gitu. Ini beneran kan? Ya ada itu, saya sempat lihat di itu arah juga. Kenapa nggak diterapin lebih banyak lagi gitu ya di wilayah Malang? Iya, aku juga itu ngeliatnya tuh cuma satu sampai dua tempat yang dipasangin kayak gitu. Tapi mungkin di tempat lain tuh ada gitu. Kalau misalnya banyak yang buang sampah, banyak juga yang foto, aduh gimana nih gendanya? Aduh, Itu kan udah apa ya, kayak banyak kesadaran masyarakatnya aja, tapi kan juga harus diimbangi dengan adanya pemerintahnya gitu untuk bisa kayak tadi kayak persoalan antara pemukiman masyarakat gitu kan, kayak gunung menengah gitu kan rencananya akan dipindah gitu semacamnya, terus ada demo ya, itu kan juga ada peran pemerintah gitu, dan yang masyarakatnya aja, tapi harus pemerintahnya juga harus kerjasama untuk menanggulangi sampah buang tapi itu salah satu tantangan dari pemerintah ya. dan masyarakatnya juga. Masih banyak tantangan yang lain yang mungkin. Tapi ya menurut aku walaupun misalkan nih pemerintah tuh bikin inovasi inilah, bikin inovasi itulah, yang kebijakan ini, bikin kebijakan itu, tapi kalau misalnya apa nih namanya masyarakatnya tuh tetap rebel ya kayak cuma gitu loh. Jadi ya ini tuh harus dimulai dari kesadaran masyarakat gitu dalam menjaga lingkungan, dalam mengelola sampah. Tapi misalnya kalau nantinya ya, jadi salah satu bagian dari pemerintah, kira-kira kalian mau bikin kebijakan apa sih mengatasi
Saya ya, menurut saya kalau kebijakan ya, ya ada tambahan dari apa ya TPA itu nggak hanya di kesalahan doang. Kayaknya mungkin pemukimannya itu kan kasihan juga kan, lalu lalang truk ngangkut sampah gitu kan, otomatis kan enggak gitu kan, ya mencari lahan lagi untuk TPA-nya gitu untuk diperluas lagi, atau enggak memberikan edukasi kepada masyarakatnya untuk bisa mengolah sampah dengan baik, enggak harus dibuang asal di jalan atau kayak gitu, ya harus punya kesadaran sendiri lah sebagai masyarakat, kan gak hanya pemerintah doang. Kalau aku sendiri sih hampir sama kayak dari ya. Ya itu nambah TPA, terus dari situ ini mengadakan sosialisasi gitu tentang bagaimana sih mengelola sampah dengan baik. Terus sama ini, aku bakalan bikin peraturan yang tegas gitu tentang pengelolaan sampah. Jadi guys, dari sini ayo kita tumbuhkan rasa kesadaran dalam diri masing-masing sejak dini tentang pentingnya mengelola sampah dengan hal yang sederhana aja deh, nggak usah yang berat-berat atau ribet-ribet gitu. Pilah sampah guys. Ya, terima kasih untuk sumber kita hari ini, Nabila dan juga Berlian. Semoga bermanfaat bagi kita semua lah ya, terutama siswa-siswi SMA Negeri Singkawang. Terima kasih kembali karena sudah mengundang kita dan memberikan kesempatan pada aku dan Gabriel untuk berbicara atau speak up di podcast ini. Ya semoga ya kedepannya ya mungkin masyarakat dan pemerintah ya entah itu mana saja ya gitu, untuk bisa menjaga lingkungan gitu kan, ya tidak membuang sampah sembarangan gitu. Ya, jadi kita sebagai manusia yang memerankan peran penting di bumi ini harus menjaga bumi kita agar tetap sehat, karena jika bumi kita sehat maka kita juga akan ikut sehat. Apalagi di bumi kan bukan cuma gitu ya, maksudnya Iya, ya kita. Sekian podcast kita hari ini. Mohon maaf dari salah kata. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. TNT, Think and Info. bye.